A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa CWM dimanapun Anda berada, salam bahagia, jumpa kembali bersama saya Tati Sulastri kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Mutiara Islam, programnya CWM Channel yang senantiasa semakin eksis. Dan pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia, patutlah kita mengucap syukur atas segala rahmat, nikmat, karunia, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, terutama dalam keadaan iman dan Islam. Pemirsa yang sama berbahagia, telah hadir di studio narasumber kita yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah selaku pembina Al-Hijrah Kota Sorong dan sebagai sekretaris ARSI Papua Barat Daya Asosiasi Ruqyah Syar'i Indonesia. Beliau adalah Bapak Ustadz Sumanti SPDI MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Ustadz ya. Sehat. Keluarga adik-adik di rumah sehat semuanya, Ustadz? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya tadi baca panjang banget, ini kegiatannya pasti banyak sebagai sekretaris, sebagai pembina yang ada di Kota Sorong dan Papua Barat Daya. Tentunya banyak sekali ya, Ustadz ya. Kegiatan masih lancar ini, Ustadz, tentang ARSI yang ada di Asosiasi Ruqyah Syar'i Indonesia ini, Ustadz. Iya, alhamdulillah berjalan, nggak terlalu padat seperti yang tahun lalu. Ya, mudah-mudahan kita doakan ya, Ustadz ya, rezeki untuk tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Amin. Ya. Sebagai pembawa atau memberikan tausiah kepada umat ya di Kota Sorong masih, dan sebagai imam Masjid Baitus Salam Jalan Suteja kilometer 10 ya, Ustadz. Benar ya, Ustadz ya? Iya, betul. Masya Allah, membagi waktunya, mudah-mudahan Ustadz senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat menjalankan semua tugas dan aktivitasnya. Ustadz, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengambil materi apa ini, Ustadz? Ya, insya Allah kita akan memperkenalkan kepada masyarakat terkait tentang mengenal penyakit AIN. Mengenal penyakit AIN. Ya, kebetulan Ustadz saya juga dengar tapi tidak tahu. Ya, kebetulan pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengambil materi yaitu tentang mengenal penyakit AIN ya, Ustadz ya. Pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, apakah yang disebut penyakit AIN dan apa sebabnya? Ya, akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber kita. Untuk itu pemirsa, kita ikuti kajiannya. Silakan, Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhwah. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كما عما بعد. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Mutiara Islam CWM yang senantiasa diberkahi
dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama, tiada kata yang paling pantas kita senandungkan, kita ucapkan di kesempatan yang berbahagia ini, melainkan kata-kata syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas izinnya lah, atas keberkahan dan kemuliaannya lah. Kita sama-sama bertatap muka di kesempatan yang berbahagia ini guna melaksanakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dan ini merupakan siaran yang mulia, siaran yang ingin memberikan edukasi kepada kita sekalian untuk mari kita pelan demi pelan untuk belajar bagaimana Islam itu masuk ke dalam diri kita sekalian. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa CWM yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya kita tidak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada kekasih Allah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi model, menjadi contoh dan tauladan untuk kita jadikan panutan di dalam segala aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan kaum muslimin senantiasa istiqomah di dalam menjalankan syariat ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Berkaitan tentang bagaimana di dalam menyikapi kehidupan kita, maka tentu di dalam kehidupan itu terkadang ada ujian, berupa ujian yang kesehatan, berupa ujian sakit. Itu semua adalah bagian dari sesuatu yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ujian berupa kesehatan, kebaikan, kekayaan, sebagainya. Itu adalah ujian juga. Dan begitu pun sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita berupa sakit ataupun ujian yang berat, maka itu juga merupakan bagian ujian yang harus kita sabari. Dan insya Allah di kesempatan yang berbahagia ini terkait tentang apa dan seperti apa penyakit yang biasa disebut dengan al-ain. Maka merujuk pada Al-Quran surat Al-Qalam ayat 51 bahwa wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim. Jadi di ayat ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hampir menggelincirkan kamu dengan absarihim, bi absarihim, yaitu dengan pandangan mata. Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan maksud daripada hampir mereka itu, wahai Muhammad, menggelincirkan engkau dengan bi absarihim, pandangan mata. Yang disebut dengan sini Imam Ibnu Katsir, pandangan mata yang disebut dengan penyakit ain. Maka ain di dalam Islam telah dikenal sudah jauh hari, karena Rasulullah SAW telah memberikan dan memberikan kabar kepada kaum muslimin bahwa penyakit ini bukan penyakit yang biasa-biasa saja, tetapi penyakit yang sangat berbahaya bagi orang yang terkena penyakit itu. Nah, ain menurut para ulama, salah satunya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi di dalam kitabnya Al-Lu'lu' wal Marjan,
beliau menjelaskan bahwa ain itu adalah penyakit melalui pandangan mata. Yang kedua, menurut fatwa Lajnah Ad-Daimah, bahwa ain itu dari kata ana ya'unu atau ya'inu, yang berarti terkena sesuatu dari hal mata. Artinya sesuatu yang terkena dari mata atau dari tatapan mata seseorang. Maka tatapan mata seseorang itu lalu diikuti oleh respon jiwa yang negatif, sehingga tatapan mata yang penuh dengan dua sisi. Yang pertama, menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa mata atau ain itu, penyakit ain itu ada dua minimal, dua sisi. Yang pertama, ketika seseorang itu iri dan dengki dengan menggunakan pandangan yang jelek, akan bisa mengakibatkan jatuh sakitnya seseorang. Kemudian yang kedua, bisa melalui kekaguman atau takjub. Ketika seseorang itu takjub melihat suatu keindahan ataupun melihat orang lain dengan penuh kekaguman, dan kekagumannya itu ia tanpa disadari, tanpa menggunakan kalimat-kalimat pujian dari Allah Subhanahu wa taala, ini akan bisa berakibat buruk bagi orang yang dia pandang. Kenapa? Karena ain di dalam Islam, jangankan manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ain itu bisa terkena gunung pun. Al-ainu haqqu tanzilul halik. Ain itu adalah hak dan benar adanya. Ia bisa meluluhkan gunung yang besar. Nah, ini penjelasan yang dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berakibat kepada selain manusia pula. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, untuk terima kasih. penjelasannya sementara ya. Sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, materi yang sangat menarik dan ilmu yang sangat baik sekali untuk tetap kita ikuti. Untuk itu jangan kemana-mana. Mutiara Islam akan kembali sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Islam, programnya CWM Channel, dan masih dengan narasumber kita Bapak Ustadz Sumanti SPDI MPD dengan materi yang sangat menarik, yaitu tentang mengenal penyakit ain, apa dan bagaimana cara penularannya dan apakah itu penyakit ain. Tadi sudah dikaji sedikit oleh narasumber, namun masih ada beberapa. Untuk itu pemirsa, yuk kita ikuti kajian selanjutnya. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa CWM yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah atau apa benar penyakit ain itu ada di dalam kehidupan kita? Nah, ini terkadang timbul pertanyaan-pertanyaan di kalangan masyarakat kita, hanya saja mungkin karena keterbatasan pengetahuan kita terkait tentang hal ini, maka banyak sekali orang yang jarang mengetahui penyakit ini. Nah, hanya saja kita fokus pada penyakit-penyakit yang medis. Tetapi sedangkan penyakit yang ditimbulkan oleh ain itu sungguh luar biasa. Maka dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ainu haqqu walau kana syai'un sabaqal haqqa atau sabaqal qadara sabaqathul ain. Ain itu kata Rasulullah adalah benar adanya dan benar-benar ada di tengah kita. Sabaqal qadara kata Rasulullah, andai kata
ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka sabaqathul ain. Maka ainlah, kata Rasulullah, yang bisa mendahuluinya. Saking beratnya penyakit ini, maka Rasulullah bandingkan bahwa kalau seandainya tidak ada takdir Allah, maka ainlah yang menjadi takdir. Kata beliau, kematian itu. Maka banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bahwa ain itu berefek buruk bagi seseorang ataupun selain makhluk hidup. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Siti Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murni an astarki minal ain. Beliau disuruh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meruqyah, untuk mengobati penyakit dari ain. Artinya apa? Hadis ini ternyata menunjukkan bahwa ketika seseorang itu ngidam ataupun hamil, ini bagi ibu-ibu, maka setidaknya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala terkait tentang si buah hati kita itu. Karena bisa jadi nanti ada pandangan-pandangan dari orang lain dari dua sisi, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ada orang yang memandang kita itu, melihat kita itu dengan penuh kedengkian, hati yang kotor. Kemudian ada orang juga itu memandang kita dengan pandangan kekaguman. Maka kemudian tidak dibarengi, tidak diawali pandangan kekagumannya itu dengan menggunakan zikir ataupun kalimat Masya Allah, Subhanallah. Nah, inilah pentingnya kita di dalam memahami Islam, karena di dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang negatif yang datang dari tubuh kita itu, bukan saja dari makanan ataupun dari hal yang lain, tapi ternyata bisa dari pandangan mata jahatnya orang. Kenapa? Karena mata manusia bisa menjadi senjata iblis, menjadi senjata syaitan dari bangsa jin, untuk menjadi anak panah untuk melemparkan kepada orang. Tetapi ini secara hakikatnya sebenarnya bukan dari mata itu yang penyakit itu sebenarnya. Tetapi kata para ulama, salah satunya Al-Imam Al-Munawwir dalam kitabnya beliau, bahwa sesungguhnya berefek buruknya penyakit ain itu kepada orang bukan karena matanya. Hanya istilah aja penyakit ain, penyakit dari mata. Cuman yang berefek itu adalah karena disebabkan hati yang buruk. Hati seseorang yang buruk, artinya kedengkian, seperasaan benci seseorang itu, dia bisa melemparkan penyakit ain. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebab penyakit ain itu timbul di dalam kehidupan kita? Ya, salah satunya penyebabnya adalah dalam kitab Tibun Nabawi, bahwa penyebab ain itu adalah yang pertama iri atau dengki ataupun kagum atau takjub kepada manusia. Penyebabnya, saya ulangi, yang pertama adalah faktor iri, faktor saingan juga bisa, kemudian kekaguman, kemudian iri atau dengki atau hasad, itu juga bisa menjadi penyebab munculnya penyakit ain. Dari hadirin rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita selaku orang muslim, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, mari kita antisipasi jangan sampai timbulnya suatu penyakit di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, karena penyakit ain ini tidak saja terkena kepada kita, tubuh manusia, tetapi bisa kepada harta benda kita, pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan, atau bahkan benda-benda yang kita miliki seperti motor, mobil,
yang baru, pakaian yang baru, itu juga bisa menjadi objek daripada penyakit ain itu. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan ada dua sisi target yang dilakukan oleh orang yang melemparkan ain. Yang pertama, ain itu adalah ditimbulkan dari perasaan iri atau dengki dari seseorang sehingga bisa menimbulkan atau merespon jiwa busuknya atau jiwanya yang kotor itu untuk menjadi objek bangsa jin atau menjadi jembatan bangsa jin untuk bisa melukai atau menjadikan orang-orang yang dipandang itu menjadi sakit ataupun berubah sifatnya. Nah, yang kedua, yang ditimbulkannya adalah faktor karena kekaguman. Nah, ini perlu kita garis bawahi, ada pandangan mata yang melalui rasa iri atau dengki, ada juga pandangan mata melalui kekaguman. Tetapi dia tidak menggunakan kalimat-kalimat penyebutan Masya Allah atau Subhanallah. Nah, seperti itu. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ruang lingkup daripada penyakit yang ditimbulkan oleh penyakit ain. Mari kita jaga, mari kita banyak dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa terhindar dari penyakit ain ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa kebanyakan orang itu, yang paling banyak orang meninggal itu disebabkan karena ain. Dan yang kedua, yang menyebabkan onta itu masuk kepada wajan, kata Rasulullah, itu disebabkan juga pula oleh penyakit ain dari manusia. Maka ini adalah hal yang harus kita pelajari, yang harus kita pegang baik-baik untuk senantiasa kita menjaga diri kita, menjaga harta kita, menjaga kedudukan kita agar tidak terkena penyakit-penyakit ya semacam penyakit al-ainu haqqu wa yahduru syaitanu wa hassu bani Adam. Nah, ini meskipun hadisnya lemah, tapi setidaknya memberikan motivasi kepada kita bahwa ain yang ditimbulkan kepada manusia itu benar adanya karena dia melalui jalur daripada hati yang kotor, maka setan akan mempermainkan hati itu, akan menjadi senjata bagi seseorang untuk menghancurkan, melemahkan atau membuat orang-orang lain itu menjadi objeknya itu menjadi sakit. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya tentang penyakit ain apa dan bagaimana. Nanti kita lanjut kembali. Dan pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Mutiara Islam akan kembali lagi sesaat setelah yang berikut ini. Insya Allah. Alhamdulillah sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, Anda masih tetap setia bersama kami dalam Mutiara Islam, programnya CWM Channel tentunya, dan masih dengan narasumber kita Bapak Ustadz Sumanti SPDI MPD dengan materi yang sangat menarik, yaitu tentang mengenal penyakit ain apa dan bagaimana caranya. Tadi sudah dijelaskan oleh narasumber, dan pemirsa tak terasa kita masuki session dialog. Untuk itu pemirsa, kita ikuti dialog selanjutnya. Ustadz, boleh dong Ustadz bertanya-tanya ya. Tadi Ustadz mengatakan bahwasannya ini tentang penyakit ain ini. Saya sudah dengar lama ini Ustadz, namun tidak tahu.
Ustadz mengatakannya bahwasannya penyakit ain itu adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya, ya Ustadz ya. Dengan penyakit yang melalui pandangan mata serta sesuatu yang kena dari tatapan mata seseorang. Ingin saya tanyakan Ustadz, apakah perbedaan penyakit ain dengan orang yang hasad Ustadz? Silakan itu dulu. Oke. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa CWM yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ain adalah penyakit yang ditimbulkan oleh tatapan mata dengan dua sisi. Yang pertama tadi, sisi yang pertama adalah tatapan mata yang direspon oleh jiwa yang kotor, kemudian menimbulkan rasa iri dan dengki. Nah, itu sudah bagian daripada hasad. Tapi tidak semua hasad itu penyakit ain. Jadi sedangkan hasad itu adalah ditimbulkan dari hati juga, ketidaksukaan seseorang kepada si pelaku, dan seolah-olah ketika dia melihat kenikmatan yang didapati oleh orang lain, maka orang yang hasad itu seolah-olah hak milik orang itu seolah-olah hilang, dari lenyap dari matanya dia atau dari depannya, atau kalau tidak seolah-olah dia ingin mendapatkan seperti orang itu, atau orang itu punya harta misalnya, dia seolah-olah cemburu, mau ingin kepada dia, ingin harta itu dimiliki oleh dia. Berarti kalau tidak hancur gitu. Rasa cemburu begitu. Ya, seperti cemburu. Tapi ain hasad itu bisa dijauh, seperti kita tidak ada di sini, orang di luar bisa kita hasad. Jadi kalau hasad dengan ain berarti berbeda. Beda agak sedikit. Nah, cuman kalau hasad itu yang rusak, yang terkena sakit bukan orangnya, bukan orang objeknya, tapi kita yang hasad itu yang sakit. Artinya sakit hati mungkin hatinya, tapi orang lain tidak masalah. Tapi kalau ain dua sisi. Orang yang kita lemparkan ain itu dia bisa kena sakit, dan juga kita terkena sakit, ya semacam hasad itu. Tapi tadi kan Ustadz katakan bahwasanya hasad itu adalah suatu penyakit yang dari pandangan mata. Berarti kalau seorang itu tidak bisa kena orang lain kalau tidak ada tatapan, begitu kan Ustadz? Atau? Bisa saja. Kalau ain itu kan penyakit yang ditimbulkan melalui mata. Pandangan matanya itu tetapi dihembuskan oleh jiwa yang kotor. Makanya di dalam kehidupan kita tidak sadar di situ. Nah, ketidaksadaran itu terkadang jin itu memainkan perannya ketika hati seseorang itu sedang rusak. Maka disitulah seperti bagaikan sihir dia, ain itu. Artinya dia melalui tatapan mata. Berarti ain itu ada dua macam, sisi kebaikan yang tadi yang iri, dengki. Yang satu tajuk dengan takjub atau kagum. Iya. Caranya Ustadz, hasad itu ke seseorang. Caranya bagaimana itu Ustadz? Hasad ada doanya atau ada apanya? Bagaimana? Ke seseorang. Kenapa orang itu sampai kena hasad? Cara pengirimannya itu maksudnya. Oh iya. Kalau orang yang hasad kepada orang lain, ya cara pengiriman dia sebenarnya. Hasad itu kan hanya sekedar sifat ketidaksukaan gitu. Maksudnya hasad. Diam-diam begini, lihat begini langsung kena, kan nggak mungkin. Kayak tidak senang gitulah melihat orang itu kaya. Artinya susah melihat orang lain senang. Berhasil, nah, itulah artinya hasad itu adalah perasaan kita atau perasaan orang yang memiliki hasad itu seolah-olah gitu. Orang lain itu tidak mau menjadi orang yang teman-teman juga sukses. Ustaz, yang kena penyakit ain itu banyaknya itu anak-anak kecil. Benarkah itu begitu? Iya, kan? betul.
kenapa Rasulullah SAW mengabari kita sudah jauh hari bahwa ketika Rasulullah SAW mendengar nasihat Ibrahim untuk bagaimana cara mendoakan untuk anaknya agar terhindar dari penyakit ain, maka Rasulullah ajarkan kepada kaum muslimin bahwa ketika beliau bacakan doa khusus untuk cucunya Hasan dan Husain untuk jauh daripada kejahatan ain. Maka apa doanya? Ya minimal untuk anak-anak itu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang ajarkan juga oleh Rasulullah, dan Rasulullah juga itu diajarkan juga oleh Nabi Ibrahim. U'idzukuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lama. Ini yang biasa disebut dengan kalimat tamah. Banyak juga. Ada juga banyak sekali kalau untuk berarti cara bagaimana setiap saat kita membacakan kepada anak-anak kita. Ya minimal kita bacakan kepada anak kita dengan menggunakan telapak tangan. Itu sebelum kita keluar, sebelum kita expose di Facebook, ya foto-foto. itu hati-hati itu. Itu lagi, Ustaz. Terus Ustaz, bagaimana ciri-ciri orang yang kena penyakit ain itu, Ustaz? Iya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sangat penting sekali pertanyaan ini karena tadi juga tidak disebutkan saya di kesempatan penyampaian tadi, maka ini sangat perlu sekali. Kenapa ciri-ciri ain itu harus kita pelajari sebagai sebuah pengetahuan bahwa yang pertama ini menurut pandangan para ulama, salah satunya yang di hadis Rasulullah SAW, yang pertama ciri-ciri orang terkena ain itu bisa kita lihat. Yang pertama dia suka sakit di punggung belakang dua ini, punggungnya di antara dua punggung, kemudian dia tangan sama kakinya itu suka berkeringat, dan malamnya semacam orang yang insomnia atau sakit kepala, tidak bisa tidur. Jadi tidak tidur, tidak nyaman, tidak tenang ketika malam. Ini bagi orang, ini yang umum. Bagi orang dewasa, Ustaz, ya itu berarti. Ya, itu penyakit kena ciri-ciri umum. Kemudian bagi anak-anak, kalau dia suka macam membangkang, artinya anak itu mungkin awalnya itu misalnya hafalannya cepat, tapi tiba-tiba begitu beberapa tahun kemudian atau beberapa hari kemudian dia tiba-tiba berubah, dia malas menghafal, atau mungkin anaknya anak bayi atau lembut awalnya, tapi dia bisa berubah, kelembutan itu bisa menjadi pembangkang. Itu juga ain bisa merubah itu semua. Atau mungkin anak bayi, ketika kita keluar dari rumah tadi pagi dengan tenang, dengan nyaman, tiba-tiba pulang panas, kemudian rewel, tidak mau susu dan sebagainya, tidak mau ASI, itu juga merupakan bagian daripada kemungkinan terkena ain. Seperti itu. Terus ini Ustadz, ada lagi nih yang saya ingin tanyakan, kalau memang begitu, bagaimana cara pengobatan penyakit ain tersebut, Ustadz? Adakah pengobatannya apa, orang yang ke dokter kah, kemana kah, begitu? Iya. Silakan Ustadz. Cara mengatasi atau mengobati penyakit ain, ada dua cara yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi dan bahkan melalui istrinya, Siti Aisyah radhiyallahu an. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa Rasulullah menyuruh keluarga Ja'far, itu yang dulu anak-anak atau keluarganya Ja'far itu anak-anaknya itu kurus-kurus kering, dan padahal mereka katanya makan, tapi ternyata Rasulullah sudah bisa tahu bahwa ini terkena ain. Ciri-cirinya karena ada hitam di semacam kelopak mata, terus pucat wajahnya dan kurus
Meskipun dia sudah makan tapi tetap kurus. Anak-anaknya Ja'far begitu. Lalu Rasulullah mengatakan ruqyah dia. Ini yang pertama, cara pengobatannya ruqyah. Yang kedua, kita cara mengobati orang yang terkena ain itu adalah dengan cara mengambil air wudunya orang yang melempar ain itu. Kita tidak tahu, Ustaz. Nah, itu ketika kita tidak mengetahui orangnya berarti kita ruqyah kan? Iya. Tapi kalau kita mengetahui orangnya ada dua caranya. Yang pertama, kita mengambil air wudu orang itu atau suruh dia wudu, kemudian ambil air wudunya dimandikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang nampak ya, artinya yang kita sudah tahu orangnya. Jadi yang kedua dimandikan. Ambil pakaiannya yang sudah terkena keringatnya dia atau mungkin sisa mandinya dia, seperti Rasulullah pernah terkejadian seperti dalam hadisnya Sahal bin Umayyah, Sahal ketika beliau pergi ke tempat pemandian bersama Al-Hazm. Nah, Sahal ini langsung tiba-tiba buka baju ketika pas mau mandi. Nah, akhirnya sahabat yang lain melihat bahwa saya baru lihat tubuhnya dia seindah ini. Akhirnya tanpa dia, artinya ini kekaguman, karena tidak awali dengan kalimat Masya Allah, akhirnya tiba-tiba temannya jatuh sakit. Langsung dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kenapa kamu tega membunuh temanmu dengan cara seperti ini? Nah, Rasulullah mengatakan, ada orang tadi bersamanya, ada si Hazm. Akhirnya kalau begitu kamu mandi, kemudian ambilkan air mandinya atau wudunya, kemudian dimandikan. Akhirnya dimandikan atas izin Allah, langsung sembuh. Itu cara-cara untuk kita mengobati penyakit ain. Penyakit ain. Ya. Ustaz, materi yang sangat menarik, nanti kita lanjutkan kembali ya Ustaz. Insya Allah, insya Allah. Ya, pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena Mutiara Islam akan kembali sesaat lagi, insya Allah. Alhamdulillah pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Namun masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada narasumber. Untuk itu pemirsa, kita ikuti kembali kajian dan dialog selanjutnya. Ustadz, saya mau tanya yang tadi Ustadz, belum selesai Ustadz. Bagaimana cara tadi tentang ciri-cirinya ya Ustadz ya, ciri-ciri orang yang kena penyakit ain, terus bagaimana cara mengobatinya tadi Ustadz. Yang ingin saya tanyakan Ustadz yaitu mana tadi, saya sudah tulis ini Ustadz. Tentang penyakit ain itu adalah tadi Ustadz katakan bahwa ada dua target ya Ustadz, yaitu orang yang kena penyakit ain yaitu dari iri dan dengki, kedua dari kekaguman dan takjub ya Ustadz ya. Terus bagaimana cara kita menghindari agar tidak kena penyakit ain Ustadz? Cara menghindari ya. Karena kita sudah upload mungkin gambar anak kita, cucu kita di media. Terus orang itu yang tadi juga Ustadz tentang kalau kita kan itu namanya orang itu sudah berniat jahat sama kita. Nggak mungkin kita mau minta bekas air wudhunya atau mandinya Ustadz, ya kan? Salah satunya yaitu dengan ruqyah Ustadz. Anak kecil juga apakah bisa diruqyah Ustadz? Dua pertanyaan, silakan Ustadz. Siap. Baik, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mencegah, tadi mengobati ya, tapi kalau ini untuk mencegah. Ya, menghindari agar tidak kena ain. Kita merujuk pada kitab Al-Hisnu Muslim min Al-Azkira. Ini kitab was sunnah karangan Syekh Said bin Ali Waqaf. Ada 3 minimal yang harus kita pegang sebagai pencegahan. Untuk pencegahan itu yang pertama menurut beliau adalah melindungi diri
dan orang yang dikhawatirkan terkena ain itu dengan berbagai bacaan. Nah, tentu ini anjuran kita untuk senantiasa berzikir pagi dan petang. Nah, ini yang perlu. Ya, salah satunya bacakan zikir al-muawwizatain atau yang biasa disebut 3 qul. Nah, itu baca setiap hari untuk diri kita, keluarga kita, anak kita sebelum tidur. Dan bisa jadi juga baca ada istilah-istilah al-ma'thurat. Nah, ini al-ma'thurat itu bisa dibaca setiap pagi dan petang. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, menurut pengarang itu kitab, yang kedua adalah mendoakan keberkahan bagi orang lain. Jadi selalu kita bertemu dengan orang lain, ketika kita mengucapkan salam, maka bagaimana kabarnya, kemudian ya kita bisa juga barakallah atau masya Allah, la haula wala quwwata illa billah, atau barakallahu lak atau barakallahu lakuma bagi orang-orang yang menikah dan sebagainya. Ketika kita melihat orang yang sukses, ketika kita melihat orang yang tamatan kuliah, orang yang barusan beli mobil, barusan bangun rumah, jadi kita tidak boleh lepas dari masya Allah, subhanallah. Itu salah satu untuk pencegahan. Yang terakhir adalah tidak, ini pesan yang penting sekali, tidak memamerkan apapun yang mungkin dapat memunculkan ketakjuban dari orang lain. Artinya kita pribadi itu seharusnya kita harus bisa meminimalisir, seperti meminimalisir foto dengan keluarga yang sedang ini itu, mungkin baru beli mobil tiba-tiba langsung di-upload mobil baru. Ya, modelnya itu begitu sekarang. Karena kita tidak tahu sudut pandang orang itu, ada yang baik, ada yang tidak senang, ada yang juga sedikit-sedikit senangnya. Jadi disinilah pentingnya kita untuk di nomor 1 tadi, artinya membaca doa, kemudian rutinkan zikir pagi petang. Itu untuk apa? Untuk menghindari. Kemudian bagaimana untuk kita meruqyah anak kalau sudah terkena ain itu tadi? Cara yang terbaik menurut SOP dalam ruqyah syariah, khususnya di ARSI, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia, minimal ruqyah anak itu harus diruqyah dengan ibunya. Jadi diruqyah dengan ibunya. Ini anak yang di bawah 5 tahun. Karena masih pakai ASI. Karena dia ada hubungannya dengan orang tua. Ketika kita meruqyah anak yang di bawah 5 tahun diobati, maka perlu diruqyah dari orang tuanya. Karena bisa jadi orang tualah yang melemparkan ain kepada anak. Betul. Makanya ini kabar bagi kita sekalian, bahwa ketika orang tua, suami dengan istri saling melihat dengan penuh kekaguman, maka jangan lupa ucapkan masya Allah kepada, meskipun di istri, dan bahkan sama-sama ustadz pun itu bisa melemparkan ain. Nah, ini semua kita dengan mudahnya ain kena orang itu. Tadi Ustadz bilang melemparkan ain, itu dia punya cara, itu bagaimana Ustadz? Adakah doa cuma melihat saja begini terus kena ain atau bagaimana? Ya, karena dua sisi. Ya. Kalau kita ingin tidak terhindar dari ain, ini bagi kita yang untuk menjaga. Tapi kalau bagi orang yang melemparkan ain, yang pertama tadi kan, kalau dia penuh dengan iri, dengki, dan hasad, maka bisa dia akan melemparkan itu. Tetapi ketika kita yang menjadi objek itu kuat bentengnya, tadi kita sudah sudah keluar rumah, kita sudah baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian tiup, kemudian baca a'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitonin wa hamma wa min kulli ainin lama, atau baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali, kemudian tiup di tangan, kemudian usap seluruh badannya. Ini juga cara meruqyah anak kita yang kena air.
Nah, ini cara yang umum. Tapi kalau untuk cara anak yang memang sudah terkena atau kita yang sudah kena ain, seperti kadang penyakit kulit yang bertahun-tahun, pusing itu bertahun-tahun, sudah diperiksa di dokter, kami tidak temukan. Nah, ini juga merupakan bagian daripada ain itu di ruqyah, baca surat Al-Mulk itu diulang-ulang. Kemudian kalau memang tidak bisa, bawalah ke tempat ruqyah. Ya, ini juga perlu juga karena ain itu ada dua, ada ainul jin, ada ainul ins. Ain dari jin, ain juga dari manusia. Nah, seperti apa ain dari jin? Ketika kita buka baju ingin mau mandi, maka jangan sampai telanjang bulan. Ini bagi para mohon maaf kaum hawa juga. Ketika kita bercermin di depan cermin, jangan sekali-kali kita membuka langsung semua baju kita. Aurat itu akan berbahaya, nanti bisa jadi ain dari bangsa jin tapi melalui cermin. Nah, kenapa Rasulullah anjurkan kita untuk baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kita memohon kepada Allah dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, itu supaya terhindar dari penyakit ain itu. Nah, ini pesan kita, mudah-mudahan kita tetap menjaga. Bagi kita yang punya foto di Facebook, kalau bisa ya dibaca doa aja dulu. Sebelum kita upload, ya baca doa perlindungan tadi. Anak kita juga, keluarga kita bacakan doa aja dulu. Ya mudah-mudahan Allah bentengi, lindungi kita melalui foto itu, ya insya Allah. Kalau tadi Ustadz juga mengatakan bahwa kena benda mati itu maksudnya mobil, makanan bisa Ustadz? Bisa. Berarti ain itu seperti teluh Ustadz kan? Atau? Iya, seperti apa ya, semacam teluh. Karena itu adalah bisa menjadi jembatan bangsa jin. Jadi seperti sihir dia. Cuman ini karena Rasulullah mengatakan benar adanya. Karena ini bisa menjadi, dulu pernah sahabat dia kagum kepada sumur itu tiba-tiba kering. Tiba-tiba. Dan ketika kata Rasulullah, kalau kita kagum sama onta, kadang-kadang dulu pernah riwayat bahwa onta itu tiba-tiba langsung sakit. Jadi itulah perlunya kita mohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan daripada penyakit ain. Alhamdulillah Ustadz, ilmunya juga penjelasannya dari materi kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini tentang mengenal penyakit ain. Akhirnya kita tahu ya Ustadz ya. Dari kita bincang-bincang Ustadz, closingnya silakan Ustaz. Baik, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia yang beriman kepada Allah dan Rasul, saya mengajak kepada kita semua dan saya pribadi beserta keluarga untuk senantiasa terus istiqomah untuk saling mengingatkan di antara satu dengan yang lainnya, terutama di dalam benteng diri, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam kehidupan ini kita tidak tahu keburukan dari arah mana yang datang menghampiri kita. Intinya kita selalu membentengi diri kita, mengantisipasi dengan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak membaca zikir pagi petang. Kemudian mari kita sama-sama membudidayakan untuk membaca Al-Quran senantiasa setiap hari, dan kita senantiasa saling mengingatkan saudara kita. Dan insya Allah bagi kita yang memiliki foto-foto ataupun sesuatu yang ada di media-media sosial, kita setidaknya kita bentengi itu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terkena penyakit yang disebut dengan penyakit ain. Kita tidak tahu karena ain itu benar adanya. Karena itu Allah yang Maha tahu, entah itu keluarnya dari mana. Intinya kita meyakini bahwa penyakit itu timbul banyak dari sisi. Oleh karena itu
saya mengajak kepada kita sekalian untuk sama-sama memperbaiki diri kita, untuk menguatkan ibadah kita agar kita senantiasa tetap sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita, harta kita, jabatan kita, dan insyaallah Allah muliakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya, untuk ilmunya pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk Anda semuanya, terutama untuk kaum muslimin dan muslimat. Akhirnya saya Tati Sulastri bersama dengan narasumber kita Bapak Ustadz Sumanti. Bapak Ustadz Sumanti dan seluruh kru CWM Channel mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan insya Allah kita senantiasa dipertemukan di hari dan jam yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.